Mentari Production mempersembahkan seri renungan harian saat Prapaskah dibawakan oleh Bapak Penatua Benyamin Elias Salim. Beliau saat ini presbiter di GPIB Marga Mulia Yogyakarta. Renungan dengan tema "Apa arti kematian Kristus bagimu?" Ya, masih dengan sahabat Mentari. Minggu yang lalu kita merenungkan, atau kesempatan yang lalu kita merenungkan tentang mengingat yang menderita. Nah, pada renungan saat ini ya diambil dengan apa arti kematian Kristus bagimu. Ya, saya akan membaca dari kitab Perjanjian Baru ya, tentunya ya, dari Roma 5 ayat 8 terjemahannya baru. Ya, tetapi Allah yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita ya oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, sahabat Mentari yang dikasihi dalam Tuhan, kematian Kristus ya artinya yang suci dan pengorbanannya di kayu salib adalah titik sentral dari iman Kristen. Namun, apa arti kematian Kristus bagi setiap individu? Ya, mengapa pengorbanannya begitu penting dan relevan ya bagi kita saat ini? Iya, sahabat Mentari, pertama-tama kematian Kristus ya adalah tunjukkan cinta Allah yang tak terbatas kepada manusia yang berdosa tentunya ya. Roma 5 ayat 8 mengingatkan kita bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya ya kepada kita dengan cara bahwa Kristus mati untuk kita saat ini ya, saat kita masih berdosa tentunya. Ya, kematiannya adalah ekspresi tertinggi kepada kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar ya atau terlalu dalam dan tidak dapat diampuni olehnya. Ya, kasih Allah datang dalam bentuk pengorbanan yang penuh dengan belas kasih yang memungkinkan kita untuk menerima pengampunan dan pemulihan hubungan dengannya. Yang kedua, kematian Kristus ia memberikan penebusan bagi dosa-dosa kita ya, karena Allah yang adil ya, dosa harus dihukum. Namun Yesus sebagai anak Allah yang sempurna ya menjalani hukuman yang seharusnya menjadi milik kita. Ya, kematiannya menjadi korban penebusan yang sempurna ya, menghapus dosa-dosa kita dan membuka jalan hidup bagi kita yang hidup dalam persekutuan dengan Allah. Melalui kematiannya Kristus memberikan kepada kita karunia kasih ya, artinya kebebasan dari belenggu dosa dan kesempatan untuk hidup yang abadi dengannya. Sahabat Mentari, kematian Kristus juga memberikan teladan yang kuat bagi kita ya. Dia menunjukkan pengorbanan yang tak terkalahkan dan kesetiaan kepada Allah sampai titik darahnya yang terakhir ya. Jadi dalam hidup kita yang sementara di dunia ini, kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan ya yang sulit dan cobaan-cobaan yang berat. Namun ketika kita melihat ya kepada Kristus dan mengingat kematiannya, kita diberi kekuatan ya untuk ya boleh dikatakan mengorbankan diri dan mengikuti jejaknya ya. Dia mengajarkan kita untuk hidup dengan kasih tentunya ya, dan memberikan diri kita untuk orang lain dan mengorbankan kepentingan pribadi demi kehendak Allah. Nah, sahabat Mentari, selain itu ya kematian Kristus boleh dikatakan menghadirkan harapan abadi bagi kita ya, karena Yesus bukan hanya mati
tetapi juga bangkit dari kematian. Itu sangat penting. Ya, inilah harapan kita sebagai orang percaya. Ya, jadi kematiannya bukanlah berakhir atau bukanlah akhir dari cerita, tetapi bagian dari rencana keselamatan Allah yang begitu besar. Ya, melalui iman dalam Kristus kita juga dapat, boleh dibilang, mengalami kebangkitan dan kematian dan hidup yang kekal bersamanya di surga. Oleh karena itu kematiannya memberikan pengharapan ya, yang tak tergoyahkan bagi kita. Sahabat Mentari mengingatkan kita, ya diingatkan kita bahwa di dunia ini bukanlah tujuan akhir, ya tujuan akhir kita, ya tetapi bahwa kita memiliki tempat yang disediakan bagi di sisi Allah. Nah, dalam kesimpulan boleh dikatakan bahwa arti kematian Kristus bagi kita ya adalah penuh kasih, pengampunan dosa, teladan pengorbanan, dan harapan abadi. Melalui kematiannya, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dan memberikan kesempatan untuk hidup yang lebih baik lagi. Dan marilah kita merenungkan dan menghargai pengorbanannya tentunya, ya, dan hidup dengan syukur, dengan penuh kasih di dalam mencerminkan arti yang mendalam ya dari kematian Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat meresapi firman Tuhan yang dibawakan, semoga menjadi berkat bagi kita semua.